Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ajang Teddy Mukti, calon guru penggerak Kabupaten Garut dari SMPN 1 Leuwigoong. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, tapi sebelum saya paparkan, jangan lupa subscribe, like, and share. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, perkenalkanlah, inilah dia Bapak Fasilitator saya, Bapak Wandi Praginda, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Neng Bida. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Ternyata, setelah mempelajari modul 2.2 ini, baru saya menyadari, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam mulai pembelajaran. Berdasarkan kebutuhan belajar dan lingkungan yang ramah anak untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional, 2. Kesadaran penuh, 3. Kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosional atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan, aset, diri, dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Sementara manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi
dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan, merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan, pemikiran orang lain, mengaku kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya adalah berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperhatikan kompetensi budaya, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kepastian dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk mensejahterakan psikologis well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi mengenai solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak pengaruh dari seorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Kesadaran penuh sebagai dasar penguasaan 5 kompetensi sosial dan emosional. Praktik kesadaran penuh dapat menggunakan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas yang dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, dan lingkungan. Selesai dan lanjutkan. Kesejahteraan psikologis atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sifat yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah laku sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup yang membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Koneksi antar materi
Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak berpihak kepada murid. Modul 1.3 Visi guru penggerak berpihak kepada murid. Modul 1.4 Budaya positif berpihak kepada murid. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi berpihak kepada murid. Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid juga berpihak pada profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga mereka mampu berempati, berintegrasi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan. Keterkaitan antara visi dan misi guru penggerak dan pembelajaran sosial emosional. Dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membentuk karakter murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, berkarakter aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara materi budaya positif dan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik, sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen. Keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi konten, proses, dan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan bakat serta profil murid. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton channel saya, dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, dan komen di bawah ini jika channel ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.